Bapak Ibu, Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan satu topik tentang Brahmawihara, Metta, Karuna, Mudita, dan UPK. Selama ini kita mungkin sering mendengarkan 4 hal yang sangat luar biasa ini. Dan saya ingin mengulas bagian demi bagian pada 4 perenungan yang memberikan berkah tanpa batas bagi diri kita dan bagi setiap kehidupan yang ada di sekitar kita. Dalam satu sistem pelatihan dasar dalam tradisi agama Buddha, mau Theravada, Mahayana ataupun Tantrayana, keempat hal ini adalah satu naskah yang sangat penting sekali nilainya bagi kita. Dan mereka yang bermeditasi pada keempat hal ini akan membawa satu manfaat yang sangat besar sekali bagi diri kita dalam mengembangkan praktek Dharma yang lebih berkualitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita sering mendengar akan 4 hal ini, Metta, Karuna, atau Maitri, Karuna, Mudita, UPK. Tapi tidak banyak di antara kita yang pernah mendengar ulasan atau penjelasan yang lebih detail tentang apa itu Maitri atau Metta, Karuna, Mudita, dan UPK. Meskipun kita juga mengetahui artinya, tapi kita juga jarang sekali menemukan satu buku yang berisi penjelasan tentang keempat hal ini atau karakteristik latihan yang harus dijalani akan 4 hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga tidak sering atau bahkan jarang sekali atau bahkan tidak pernah kita secara lengkap dalam satu sesi kita menerima satu penjelasan akan keempat hal ini. Dalam tradisi Tantrayana, 4 hal ini memang 4 hal yang sangat-sangat penting sekali. Berkaitan dengan praktek meditasi yang mendalam, termasuk di dalamnya adalah pokok-pokok dasar atau landasan bagi seseorang yang ingin mempraktekkan meditasi Vipassana di dalam tradisi Tantrayana. Sebelum seseorang memasuki misalnya retreat tentang Vipassana, berlatih Vipassana, meditasi Vipassana, meditasi yang sangat penting sekali di dalam tradisi agama Buddha, maka seseorang
harus benar-benar memahami akan 4 hal ini. Kalau tidak, akan sangat sulit sekali bagi kita untuk masuk di dalam meditasi Vipassana tersebut. Khususnya bagian yang keempat tentang UPK atau keseimbangan batin. Ada kaitannya juga dengan Paticca Samuppada. Saya terakhir kali menerima penjelasan tentang keempat hal ini dari salah satu guru saya yang berasal dari satu garis silsilah tradisi Nyingma, dari silsilah Dujom Tersar dan dari Longchen Nyingtik. Dan saya merasakan satu hal yang sangat kuat sekali berkaitan dengan praktek ini. Satu pikiran, satu perasaan bahwa apa yang ada dalam penjelasan tentang keempat hal ini hal yang benar-benar merupakan hal yang sangat esensial sekali bagi praktek Dharma kita. Karena selama ini saya banyak menerima pertanyaan-pertanyaan juga, seperti perbedaan-perbedaan antara cinta dan kasih sayang, antara maitri dan karuna. Nah, di sini kita akan bisa membahas itu dengan sangat detail sekali, berkaitan dengan perbedaan dari kedua hal tersebut dan cara untuk menumbuhkan atau cara melatih diri kita untuk menumbuhkan metta dan karuna tersebut, caranya juga berbeda. Dan yang paling penting dari itu semua adalah bahwa kita bisa mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan sehari-hari kalau kita benar-benar mau merenungkannya dan kemudian menumbuhkan tekad dalam batin kita untuk terus menyempurnakannya di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Empat hal ini sebenarnya memerlukan satu penjelasan yang sangat panjang sekali. Saya sendiri menerima penjelasan tentang keempat hal ini hampir 2 minggu pertemuan, dari pagi sampai malam 2 minggu pertemuan, dan saya pada saat ini mencoba untuk meringkas itu menjadi bagian-bagian yang sebenarnya sangat singkat sekali, dan saya berusaha untuk mengambil intisari dari apa yang pernah saya dengar mumpung masih segar. Ya, beberapa bulan yang lalu terakhir kali saya di Nepal saya mendengar hal ini, bisa saya sampaikan dengan baik pada kesempatan ini. Ya, meskipun waktunya mungkin sangat terbatas sekali. Ya. Terlebih dahulu bagi seorang yang ingin melaksanakan meditasi akan keempat hal ini, mereka harus benar-benar menyiapkan dirinya dengan baik, ya. Seperti yang dipesankan oleh guru-guru kami. Berlatih meditasi, ya, kita sangat penting sekali, artinya menjaga kebersihan lingkungan kita, ya, menjaga kebersihan diri kita sendiri juga, menjaga kesehatan tubuh kita, dan menjaga segala hal yang positif terus berlangsung di sekitar kita. Jangan biarkan pikiran kita menjadi
teralihkan oleh hal-hal yang sifatnya sangat tidak penting sebenarnya, tapi kemudian karena kelengahan kita akhirnya menyebabkan kita mengalami satu rintangan di dalam melaksanakan keempat hal ini. Bagian yang pertama di sini tentang metta atau maitri, kalau diterjemahkan menjadi cinta. Perasaan cinta atau metta ini kalau mau diumpamakan adalah perasaan dari seorang yang lebih, perasaan cinta itu dari seorang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Contohnya seorang guru kepada muridnya, seorang ayah dan ibu kepada anaknya, atau seorang senior kepada yang lebih junior. Ini adalah perasaan metta. Nah, ciri dari perasaan metta atau cinta kasih cinta kasih ini adalah dia senantiasa mengharapkan agar orang yang dicintai tersebut terbebas dari penderitaannya. Ini adalah perasaan cinta. Dia tidak menginginkan orang lain mengalami satu penderitaan. Seperti halnya kalau kita merenungkan kasih sayang yang dimiliki oleh seorang ibu kepada anaknya. Yang pertama itu adalah ketika dia berpikir tentang anak-anaknya, apalagi anak tunggal misalnya, maka dia yang pertama kali tumbuh dalam dirinya adalah perasaan tidak menginginkan penderitaan dialami oleh anaknya. Ini adalah perasaan cinta. Meskipun kemudian karuna atau kasih sayang itu bisa tumbuh juga, tapi yang pertama tumbuh dari orang tua pada anaknya, dari seorang guru pada anaknya adalah dia tidak menginginkan penderitaan atau anaknya tersebut mengalami permasalahan di dalam hidupnya. Dan dia dari sana barulah kemudian tumbuh di dalam dirinya keinginan untuk melihat anaknya tersebut mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup mereka. Tapi perasaan cinta yang dilandasi dengan keinginan untuk tidak mau melihat anaknya tersebut menderita, ini tumbuh terlebih dahulu di dalam batin orang tua kepada anaknya. Dan ini adalah maitri. Ini adalah metta. Nah, dari sini kita kemudian bisa belajar, ya, belajar untuk merenungkan bahwa setiap kehidupan yang ada di sekitar kita ini adalah anak-anak kita. Jadi saat kita bermeditasi untuk menumbuhkan metta, maitri tersebut dalam batin kita, maka kita merenungkan setiap makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini adalah anak-anak kita. Berusaha untuk berpikir bahwa mereka adalah anak-anak kita. Dan kita kemudian akan bisa memiliki satu perasaan dalam diri kita bahwa saya tidak ingin melihat penderitaan dialami oleh makhluk hidup yang ada di sekitar kita, di mana mereka adalah anak-anak kita. Nah, perasaan yang seperti inilah
yang kita latih ketika kita bermeditasi pada metta bhavana. Saat kita meditasi tentang cinta ini, kita membayangkan saat ini sebagai orang tua terhadap anak kita sendiri itu seperti apa. Ya. Melihat mereka mengalami permasalahan, bersedih misalnya, seorang ibu ketika melihat anaknya sedih, ya, dia akan merasakan satu kesedihan yang luar biasa dan dia tidak menginginkan anaknya tersebut mengalami kesedihan atau permasalahan di dalam kehidupannya. Saat kita bermeditasi tentang metta atau cinta ini, maka perasaan yang sama inilah yang berusaha untuk kita kembangkan terhadap setiap makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Di mana kita kemudian melihat mereka sama seperti kita melihat anak kita sendiri. Di mana saat mereka mengalami permasalahan di dalam hidupnya, kita juga merasakan satu rasa empati, ya, turut merasakan penderitaan yang dialami oleh mereka. Kemudian kita dalam batin kita kemudian akan tumbuh bahwa kita tidak menginginkan mereka terus-menerus berada di dalam kondisi yang penuh dengan penderitaan itu. Setiap makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini, dalam kehidupan-kehidupan yang lalu, mereka juga memiliki satu ikatan karma dengan kita sehingga kita kemudian saat ini bisa bertemu dengan mereka. Jadi saudara-saudara sekalian juga jangan pernah berpikir ketika saudara merenungkan, ya, bahwa makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar saudara tersebut adalah sama seperti anak-anak saudara. Ini bukanlah satu hal yang tidak masuk akal. Ya, karena dalam setiap kehidupan yang kita jalani di alam semesta ini, sudah begitu banyak kehidupan yang kita lewati. Tidak terhitung lagi banyaknya kehidupan di mana kita lahir, tua, sakit, dan mati di dalam setiap kehidupan tersebut. Tidak jarang kemudian juga ya kita menikah dan kemudian memiliki anak. Dari satu kelahiran, katakan saja kita memiliki 2 atau 3 orang anak atau 1 anak sekalipun. Kalau kita bandingkan, kalau kita renungkan bahwa kelahiran yang kita jalani ini sudah tidak terhitung lagi banyaknya, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan debu-debu atau butiran-butiran debu yang berterbangan di angkasa, apalagi pasir-pasir yang ada di lautan sana atau yang ada di seluruh dunia ini. Kalau dalam satu kehidupan kita menikah dan memiliki anak, anak kita itu sudah tidak terhitung banyaknya. Sudah tidak terhitung banyaknya makhluk hidup yang pernah terlahir menjadi anak kita. Dan saat ini mereka ada di sekitar kita. Saat ini mereka ada di sekitar kita dan mengalami penderitaan-penderitaan. Tapi kita sebagai seorang praktisi dharma, kadangkala rasa sensitif kita melihat penderitaan yang dialami oleh makhluk lain itu masih sangat minim sekali, masih sangat kecil. Karena apa? Karena kita tidak melihat mereka sebagai anak kita. Kita hanya melihat mereka sebagai ini sebatas makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Dan kebetulan mereka mengalami penderitaan. Hanya sekedar itu.
Jadi metta yang ada dalam diri kita, maitri yang ada dalam diri kita, cinta yang ada dalam diri kita ini belum tumbuh kuat. Selama kita belum mampu menempatkan setiap makhluk hidup yang ada di sekitar kita di bawah perlindungan kita dan melihat mereka sebagai anak-anak yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga, di mana kita tidak menginginkan penderitaan bagi mereka, nah, kita belum memiliki cinta yang sempurna. Kita belum merealisasi metta, maitri di dalam batin kita. Ini ciri-cirinya. Ketika kita melihat makhluk hidup yang menderita yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak memiliki perasaan sama halnya seperti kita melihat anak kita yang mengalami penderitaan, seperti yang dialami oleh orang itu, maka metta atau maitri dalam batin kita ini belum berkembang. Meskipun sudah ada, tapi masih sangat kecil sekali. Dan inilah yang perlu untuk kita kembangkan. Cara melatihnya ya seperti tadi. Pertama, Anda merenungkan cinta, kasih yang Anda miliki sebagai orang tua terhadap anak-anak Anda. Ya. Kalau enggak, bisa kalau belum punya anak, merenungkan bagaimana kasih sayang atau cinta dari seorang ibu kepada anaknya. Banyak literatur-literatur yang membahas tentang hal ini. Seperti di dalam salah satu sutra bakti seorang anak misalnya, bagaimana pengorbanan ibu ya kepada anaknya, dia tidak ada makanan, dia selalu membagi makanannya yang enak dia kasih untuk anaknya, sedangkan dia menyisakan bagian-bagian yang kurang enak bagi dirinya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri metta dari seorang ibu. Saat dimana seorang ibu ya melihat anaknya menangis karena tempat tidurnya itu basah, dia memindahkan anaknya tersebut ke tempat yang kering. Atau mungkin karena ngompol dan lain sebagainya, dia cepat-cepat mengganti popoknya atau celananya saat itu dengan celana yang kering atau popok yang kering, dan kemudian memindahkannya ke tempat yang kering dan lebih nyaman. Ini merupakan ciri-ciri di mana seorang ibu tidak menginginkan penderitaan dialami oleh anaknya. Dia ingin anaknya tersebut senantiasa merasa nyaman, senantiasa merasa senang, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami rasa sakit, tidak mengalami rasa hal-hal yang tidak nyaman di dalam dirinya. Keinginan untuk melihat anaknya tersebut senantiasa bebas dari penderitaannya, ini adalah maitri. Dan kita renungkan itu. Kita renungkan hal ini sampai betul-betul kita merealisasinya di dalam batin kita. Sampai betul-betul kita benar-benar merasakan cinta kasih yang luar biasa dari seorang orang tua kepada anaknya. Dan kita bayangkan ada begitu banyak makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Mereka juga adalah anak-anak kita. Segala beban penderitaan mereka seharusnya itu bergantung pada diri kita. Nah, oleh karena itu, mengapa pada bagian ini adalah hal yang sangat penting sekali bagi seorang praktisi Mahayana. Cinta kasih tersebut diawali dari perasaan tidak menginginkan penderitaan dialami oleh makhluk hidup tersebut. Kita kemudian berusaha untuk mengenali setiap penderitaan yang dialami oleh mereka. Ada banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam kehidupan mereka.
permasalahan yang timbul dari dirinya sendiri, permasalahan yang timbul dari lingkungannya, permasalahan yang timbul dari pergaulan dia sehari-hari, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ketika kemudian orang tua melihat misalnya anak-anaknya pasti kadang juga nakal. Apa yang dipikirkan oleh orang tua tersebut? Dia seharusnya berpikir, saya tidak boleh membiarkan anak saya ini untuk terus-menerus melakukan kesalahan. Karena apa? Karena nanti kesalahan tersebut akan membuat dirinya mengalami penderitaan-penderitaan dalam kehidupannya yang akan datang. Ini adalah maitri, metta. Tidak hanya kita tidak menginginkan anak kita mengalami penderitaan, tapi juga kita tidak menginginkan mereka melakukan sesuatu yang akan menjadi benih penderitaan bagi diri mereka. Ini adalah metta atau karakteristik metta yang lebih dalam lagi. Ya. Tadi kita mengembangkan metta, kita tidak ingin melihat mereka mengalami penderitaan dalam hidupnya. Dan kemudian terus kita kembangkan sehingga kemudian akan tumbuh di dalam batin kita. Kita tidak ingin melihat mereka melakukan satu perbuatan yang akan menyebabkan mereka terjatuh di dalam jurang penderitaan. Dan kita harus melindungi mereka. Melindungi mereka dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri mereka yang akan menyebabkan mereka terjatuh dalam jurang penderitaan. Kelemahan seperti apa? Yang muncul dari ucapan, yang muncul dari pikiran, yang muncul kemudian teraplikasi melalui perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita kemudian merenungkan sebagai orang tua, kita tidak menginginkan anak kita mengalami kondisi seperti itu. Terus menerus melakukan satu perbuatan-perbuatan yang semakin menjauhkan dirinya di dalam jalan untuk mencapai satu kebahagiaan. Ya. Dan semakin mendekatkan dirinya pada jalan menuju kehancuran dan penderitaan. Kita renungkan sebagai orang tua, mau nggak anak kita mengalami kondisi seperti itu? Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya semakin dekat dengan jurang penderitaan. Ya. Seperti halnya seorang ibu yang melihat anaknya bergantung pada satu pohon yang lapuk yang ada di bibir jurang. Ya. Bagaimana perasaan ibu tersebut? Apalagi kalau misalnya itu adalah anak tunggalnya. Bisa saja dia panik. Dan dia akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa menyelamatkan anaknya tersebut agar anaknya tidak terjatuh di dalam jurang penderitaan dan akan mati di sana. Seorang ibu tidak menginginkan anaknya berada dalam kondisi seperti itu. Rasa tanggung jawab sebagai orang tua yang kita miliki inilah yang kemudian kita renungkan, ingin kita bagi kepada setiap kehidupan yang ada di sekitar kita, di mana kemudian kita berusaha untuk melihat mereka seperti kita melihat anak-anak kita. Di mana kita juga sama ketika melihat mereka melakukan satu potensi, di mana satu potensi atau satu perbuatan yang berpotensi untuk membuat mereka terlahir di alam yang penuh dengan penderitaan. Kita kemudian akan berusaha mendekati mereka, berusaha untuk
kemudian menjaga mereka agar mereka tidak terus-menerus melakukan satu perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan mereka terlahir dalam kehidupan-kehidupan yang penuh penderitaan. Seharusnya inilah perasaan yang kita miliki terhadap mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Kalau perasaan ini bisa kita tumbuhkan di dalam diri kita, dalam pikiran kita, di mana kita sebagai orang tua bisa melihat setiap kehidupan yang ada di sekitar kita ini seperti seorang ibu melihat anak tunggalnya yang ada juga di dalam Karania Metta Sutta. Metta Sutra, ya, sutra tentang cinta kasih. Di sana sudah dijelaskan. Seperti ibu melihat anak tunggalnya. Hendaknya seperti itulah kita melihat setiap kehidupan yang ada di sekitar kita. Tidak membeda-bedakan mereka. Ini anak kandung saya. Itu adalah anak orang lain. Dia adalah orang lain. Makhluk itu adalah orang lain. Tidak ada perasaan yang membeda-bedakan lagi dalam diri kita ketika kita kemudian terus-menerus menumbuhkan metta itu di dalam batin kita. Kita akan melihat penderitaan mereka adalah tanggung jawab kita. Dan ciri-ciri dari batin orang yang penuh dengan metta ini. Dia tidak akan pernah untuk bisa menerima penderitaan yang dialami oleh makhluk lain. Dia akan melihat penderitaan yang dialami oleh makhluk lain tersebut adalah merupakan tanggung jawabnya. Ini adalah ciri-ciri batin yang ada di dalam pikiran setiap dari mereka yang berlatih metta bhavana. Seperti seorang ibu melihat anak tunggalnya. Ini adalah merupakan ciri-ciri batin dari orang yang sudah memiliki metta yang berkembang dengan baik dalam dirinya. Ya, bisa dibaca di dalam Karania Metta Sutta. Di sana ada yang salah satu bait atau syair seperti halnya seorang ibu terhadap anak tunggalnya. Demikian juga kita hendaknya mengembangkan cinta kasih ini kepada setiap makhluk hidup seperti seorang ibu terhadap anak tunggalnya. Nah, inilah yang kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam meditasi kita, meditasi metta bhavana tersebut, kita mulai merenungkan dari diri kita sendiri sebagai orang tua terhadap anak kandung kita saat ini. Kemudian kita terus kembangkan mungkin pada anak-anak dari saudara kita, dan kemudian terus menerus tidak peduli mereka yang selama ini menyakiti kita, kita juga mengembangkan cinta kasih kita kepada mereka. Menganggap mereka seperti halnya kita melihat anak-anak kita sendiri. Ini yang terus menerus harus kita berusaha untuk melatihnya dalam kehidupan ini. Kemudian yang berikutnya, karuna atau kasih sayang. Kasih sayang ini adalah seperti halnya seorang anak kepada orang tuanya. Kalau anak sama orang tuanya, apalagi orang tuanya sudah masa-masa pensiun, ya, selalu berkata, aduh, udahlah, papa, mama, happy aja lah, gak usah banyak mikir. Ada apa-apa, kita nanti yang ini mensupport semuanya. Papa, mama mau jalan kemana, jalan-jalan aja. Ingin agar orang tua kita itu selalu happy, selalu bahagia. Membalas budi kebaikan mereka. Inilah kasih sayang.
Karena selama ini kita sadar, sudah begitu banyak pengorbanan yang diberikan oleh mereka kepada diri kita. Sudah begitu banyak yang kita terima dari orang tua kita. Sehingga saatnya sekarang ini bagaimana kita berusaha untuk sedikit saja membayar segala kebaikan, segala cinta kasih yang pernah mereka berikan kepada diri kita. Meskipun mereka tidak mengharapkan itu. Tapi anak yang baik, anak yang benar, dia akan selalu menginginkan orang tuanya untuk merasakan kebahagiaan. Ya meskipun kemudian akhirnya dari perasaan tidak menginginkan orang tuanya selalu mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, maka tentu saja kemudian di sini dia bisa menghindarkan orang tuanya dari beban penderitaan. Ya. Di rumah, ya bagaimana dia kemudian menjaga, seorang anak menjaga agar orang tuanya yang mungkin tinggal bersama dengan dirinya saat itu, bagaimana seorang anak berusaha menjaga perasaan dari orang tuanya, tidak membuat orang tuanya itu merasa tersisihkan, tidak membuat orang tuanya tersebut kemudian merasa ditinggalkan, dibiarkan sendiri, tidak diperdulikan lagi, tidak dianggap penting lagi oleh anaknya. Nah, seorang anak yang baik, mereka akan senantiasa menjaga hal ini. Sehingga orang tua mereka dalam sisa masa hidup mereka di atas dunia ini akan merasakan satu perasaan yang bahagia, yang happy. Anak saya adalah anak yang berbakti. Anak saya adalah anak yang baik. Tidak percuma saya membesarkan dia selama ini dengan penuh perhatian, dengan penuh perasaan cinta. Dia begitu menyayangi orang tuanya. Nah, perasaan inilah yang kemudian akan timbul di dalam hati orang tua ketika dia melihat anaknya memiliki satu bakti yang luar biasa sekali. Inilah objek meditasi untuk mengembangkan karuna. Kasih sayang. Kita merenungkan segala kebajikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Yang pernah kita terima dari orang tua kita terhadap diri kita. Yang pernah kita terima dari ibu-ibu yang pernah melahirkan kita kepada diri kita. Ini yang terus-menerus kita berusaha untuk merenungkannya dalam kehidupan kita. Ya. Di mana kita sebagai anak ya, tidak menginginkan mereka terlalu terbebani di masa tuanya. Menginginkan mereka untuk senantiasa mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan di sisa hidup mereka. Dari ibu kita seperti yang tadi sudah kita bahas. Banyak hal yang bisa kita renungkan dari kebaikan seorang ibu yang pernah kita terima di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki sekarang ini tidak terlepas dari apa yang diberikan oleh orang tua kita terhadap diri kita. Ayah dan ibu kita. Kita bisa berbicara saat ini juga adalah berkat mereka yang mengajari kita terlebih dahulu. Melindungi diri kita. Menyediakan makanan yang terbaik bagi diri kita dan menyisakan makanan-makanan yang kurang enak bagi diri mereka. Tapi di satu sisi kadang kita sebagai anak masih jadi anak yang nakal, suka membantah
apa yang diajarkan oleh orang tua kita, apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Kadang kita suka membantah mereka. Dan seringkali kemudian kita membuat mereka menjadi sedih. Nah, dari perasaan ingin membahagiakan mereka inilah kemudian bisa tumbuh di sana perasaan untuk tidak menyakiti perasaan mereka lagi. Tapi yang pertama tumbuh dalam diri kita saat itu, seorang anak pada orang tuanya adalah ingin orang tua kita merasakan kebahagiaan. Caranya adalah dengan menjaga ucapan, ya, sehingga jangan sampai ucapan kita ini menyinggung perasaan mereka, akan menjadi beban bagi mereka. Ya, dan kemudian akan membuat mereka bersedih dan sebagainya. Tapi intinya adalah seorang anak berusaha untuk senantiasa bagaimana membuat orang tuanya merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Merenungkan kebajikan mereka terhadap diri kita, dan inilah alasan bagi diri kita untuk mengembangkan cinta kasih kepada mereka, kasih sayang kepada mereka. Inilah alasan bagi diri kita, bagi setiap makhluk, untuk senantiasa mengembangkan kasih sayang kepada orang tuanya. Selalu menginginkan kebahagiaan bagi diri mereka. Nah, sama seperti tadi, kita juga hendaknya merenungkan kemudian bahwa setiap makhluk hidup yang ada di atas dunia ini adalah orang tua kita. Kalau tadi kita merenungkan setiap kehidupan ini adalah seperti halnya anak-anak bagi kita yang harus kita lindungi. Di mana kita tidak menginginkan penderitaan bagi mereka. Pada bagian karuna ini, kebalikan dari yang tadi, kita justru berusaha untuk menanamkan respek kita, rasa hormat kita kepada setiap kehidupan yang ada di alam semesta ini. Dan melihat mereka seperti kita melihat orang tua kita sendiri. Seperti melihat guru-guru yang kita hormati dalam kehidupan kita. Yang sudah mengajarkan kita banyak hal yang positif dalam hidup ini. Sehingga kemudian kita saat ini menjadi orang yang memiliki kualitas yang baik. Ini semua adalah berkat pemberian mereka itu. Kita tidak menginginkan orang tua kandung kita dalam kehidupan kita saat ini mengalami penderitaan. Sama, mereka juga dalam kehidupan yang lalu juga pernah menjadi orang tua kita. Mereka dalam kehidupan yang lalu pernah menjadi ayah kita, pernah menjadi ibu kita, pernah juga menjadi guru-guru kita. Untuk hal inilah kenapa dalam agama Buddha kita diajarkan untuk senantiasa menghormati mereka yang ada di sekitar kita. Siapapun mereka, tidak peduli latar belakangnya itu dari mana, kulitnya hitam apa putih, hidungnya mancung apa pesek, ya, matanya besar apa kecil, rambutnya pirang atau hitam atau coklat dan lain sebagainya. Kenapa di dalam agama Buddha kita diajarkan untuk mengembangkan kasih sayang kita kepada semua makhluk tersebut? Landasannya adalah karena mereka dalam kehidupan sebelumnya benar-benar pernah menjaga kita, melindungi kita, pernah menjadi orang tua kita, pernah menjadi ibu kita yang melimpahi diri kita dengan cinta kasihnya. Sehingga ini satu alasan yang cukup kuat bagi kita untuk menganggap mereka seperti kita, melihat mereka seperti kita melihat orang tua kita sendiri. Perasaan seperti inilah yang terus menerus kita berusaha untuk kembangkan kepada diri mereka. Agar karuna ini, kasih sayang ini yang ada dalam diri kita
akan tumbuh semakin kuat. Selama ini kita sudah bisa, ya, sebagai siswa-siswa Sang Buddha, kita sudah bisa menghormati orang tua kita di rumah. Kita bisa menyayangi mereka. Tidak menginginkan mereka mengalami penderitaan. Hanya menginginkan kebahagiaan bagi diri mereka. Hendaknya perasaan yang sama juga bisa kita miliki ketika kita berhadapan dengan makhluk lain. Ketika kita bertemu dengan makhluk lain, kita bisa melihat mereka seperti kita melihat orang tua kita sendiri, menghormati mereka, menjaga perasaan mereka. Tidak sembarangan mengucapkan kata-kata yang akan menyebabkan mereka bersedih, yang akan menyebabkan mereka terluka hatinya. Sama seperti kita menjaga ucapan kita, perbuatan kita pada orang tua kandung kita sendiri. Mulailah bermeditasi, merenungkan orang tua kandung Anda dalam kehidupan saat ini. Apa yang pernah kita terima dari mereka? Renungkan satu demi satu. Sehingga kemudian perasaan kasih sayang kita ini kepada diri mereka itu semakin kuat. Rasa hormat kita pada mereka itu menjadi semakin kuat. Sampai kemudian perasaan ingin membahagiakan mereka dalam kehidupan ini. Dan dalam setiap kehidupan tersebut, dan di alam semesta ini akan tumbuh semakin kuat di dalam diri kita. Ketika kita melihat mereka. Sampai kemudian kita di rumah, ya pulang dari tempat kerja, kembali ke rumah, kita melihat orang tua kita. Dalam hati kita ketika melihat mereka pun, kita kemudian akan berpikir, saya akan membahagiakan orang tua saya. Dengan berbagai cara, saya akan membahagiakan mereka. Apapun akan saya lakukan untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi diri mereka. Perasaan seperti inilah yang terus-menerus hendaknya kita kembangkan dalam batin kita. Ya. Sampai kemudian Anda berada pada satu tahapan di mana tidak melihat langsung orang tua Anda pun. Ketika Anda mengingat mereka pun, Anda akan memiliki perasaan yang seperti itu dalam batin Anda. Kadangkala kita ini masih boro-boro ketemu sama orang tua kita langsung. Ya. Mengingat mereka pun jarang. Ketemu sama mereka aja, perasaan yang ada dalam diri kita mungkin masih biasa-biasa saja. Nah, ini merupakan ciri di mana karuna yang ada dalam batin kita ini masih sangat minim sekali. Masih sangat minim. Ini merupakan ciri bahwa karuna yang ada dalam batin kita ini masih sangat minim, sangat kecil. Tapi ketika kita kemudian melihat orang tua kita, rasanya timbul perasaan saya tidak ingin melihat mereka bersedih. Saya hanya ingin melihat mereka bahagia. Saya akan berjuang apapun caranya, saya akan membahagiakan kedua orang tua saya. Sampai perasaan ini kemudian muncul dalam batin Anda, maka karuna ini semakin berkembang dengan baik di dalam batin Anda. Nah, mulailah kemudian Anda merenungkan bahwa setiap kehidupan yang ada di sekitar Anda ini kualitasnya sama seperti orang tua Anda sendiri. Di mana kebahagiaan mereka adalah tanggung jawab Anda sebagai seorang anak. Saya harus mampu untuk menempatkan mereka pada kebahagiaan yang sejati. Ketika Anda bertemu dengan makhluk hidup apapun bentuknya di alam semesta ini,
melihat manusia apapun bentuknya, apapun warna kulitnya, siapapun mereka, Anda akan berpikir, saya harus bisa membahagiakan mereka seperti halnya saya membahagiakan orang tua saya sendiri. Ini adalah ciri-ciri di mana batin kita sudah semakin dipenuhi oleh perasaan karuna. Semakin dipenuhi oleh perasaan karuna. Menginginkan mereka untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Rasa respect yang ada dalam batin kita pun kemudian pada mereka-mereka yang ada di sekitar kita ini akan semakin kuat, akan semakin tinggi. Ketika kita melihat orang lain bertemu dengan orang lain, kita akan senantiasa menjaga sikap kita dengan alami, bukan dengan dibuat-buat. Tapi kita akan memiliki sikap rendah hati yang alami. Dengan mempraktekkan karuna ini, manfaatnya maka kita akan memiliki sikap rendah hati yang alami muncul di dalam diri kita. Senantiasa melihat kebaikan yang dimiliki oleh orang lain kepada diri kita. Apapun perbuatan yang mereka lakukan kepada diri kita. Saat karuna yang ada dalam batin kita ini semakin tumbuh dengan sempurna dalam diri kita. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita tidak akan bisa menggoyahkan batin kita. Tidak akan bisa menurunkan kualitas kasih sayang kita kepada mereka dalam kehidupan ini. Kita tetap akan menghormati mereka. Kita tetap akan menyayangi mereka. Kita tetap akan berada pada satu jalur di mana kita memperjuangkan kebahagiaan bagi diri mereka. Dan lebih mementingkan mereka dibandingkan dengan sang aku. Inilah perasaan yang akan kita miliki dalam diri kita ketika kita mengembangkan kasih sayang ini di dalam diri kita. Ya, ciri-cirinya seperti tadi saya sampaikan, ya, selalu ketika batin kita menginginkan kebahagiaan bagi setiap makhluk. Seperti halnya kita menginginkan kebahagiaan bagi orang tua kita sendiri. Maka ini adalah karuna. Menghormati setiap makhluk hidup seperti halnya kita menghormati orang tua kita sendiri. Menghormati guru-guru kita sendiri. Ini adalah karuna. Batin yang dipenuhi dengan karuna di sini. Ini ciri-cirinya. Nah, saudara yang berbahagia. Kemudian mudita. Ya, saya harus singkat-singkat. Mudita. Mudita di sini adalah satu perasaan untuk turut berbahagia dengan segala kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Objek latihannya di sini adalah ego kita. Objek latihannya adalah ego kita yang ada dalam diri kita. Kadangkala kita melihat orang lain melakukan satu perbuatan yang baik. Kita tidak suka. Kita selalu kemudian mengatakan dia berbuat baik, ada maunya dan lain sebagainya. Padahal diri kita mungkin mengatakan hal tersebut karena ketidakmampuan kita untuk melakukan kebajikan seperti yang dilakukan oleh orang itu. Apapun motivasi setiap orang yang ada di sekitar kita di dalam melakukan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari mereka, jangan pernah mengkritisi mereka.
Karena satu, belum tentu kita bisa memiliki kemampuan untuk melakukan kebajikan seperti yang dia lakukan. Karena kedua, kalau kita terus-menerus mengkritisi setiap kebajikan yang dilakukan oleh orang lain di dalam kehidupannya, ini akan menurunkan kualitas dari kebajikan kita sendiri. Sama halnya dengan diri kita saat ini. Kita melakukan satu kebajikan di dalam hidup kita. Kita harus bersyukur. Bahwa dalam hidup ini kita masih memiliki satu kesempatan untuk berbuat baik. Dan kita tidak pernah tahu kapan kesempatan seperti ini akan berakhir dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu. Sebelum kita bisa turut berbahagia atas kebajikan dan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain, terlebih dahulu kita berusaha untuk melatih diri kita agar kita bisa melihat bagaimana kita bisa turut berbahagia atas kebajikan yang sudah kita lakukan. Kenapa hal ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali? Sering kita melakukan satu kebajikan. Setelah itu, lewat begitu saja. Tadi mungkin ada yang ikut function. Pulang dari function, balik ke wihara, balik ke rumah, biasa-biasa aja. Tapi bagi mereka yang batinnya penuh dengan mudita, bermudita cita, turut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh siapapun juga, termasuk dirinya. Begitu mereka melakukan kebajikan, mereka akan bersyukur. Batin mereka kemudian secara otomatis akan mengatakan di dalam dirinya, sungguh sangat indah sekali hari ini. Dengan segala keterbatasan yang saya miliki sebagai manusia, saya masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan yang sungguh langka sekali saya miliki sebagai manusia. Nah, selama hal seperti ini belum tumbuh di dalam batin kita, maka kita belum mengembangkan mudita cita dalam diri kita. Masih sangat kecil sekali. Terhadap diri kita pun kita belum mampu mensyukuri setiap kebajikan dan potensi kebahagiaan yang sudah kita lakukan dalam hidup kita ini. Maka akan sangat sulit sekali kemudian bagi diri kita untuk bersyukur atas setiap kebajikan yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan mereka. Terhadap diri kita pun kita tidak mampu untuk mensyukuri kebajikan kita. Sangat sulit bagi diri kita untuk mensyukuri setiap kebajikan yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan mereka. Dan pada kondisi seperti ini, potensi kita kemudian untuk mencemooh setiap kebajikan yang dilakukan oleh orang lain menjadi sangat besar sekali potensinya dalam hidup kita ini. Kita selalu curiga, orang lain berbuat baik, wah ini pasti ada maunya. Wah Banti ini tumben-tumbenan ini senyum sama saya. Pasti ada maunya nih. Misalnya seperti itu. Atau orang lain, tahu-tahu mungkin dia sudah sikapnya sudah berubah ya, berubah banyak dari yang kemarin-kemarinnya kurang baik, bersikap kurang baik terhadap diri kita, dia menyadari kesalahannya dan kemudian satu ketika dia ada di hadapan kita dan kemudian dia tersenyum menyalami diri kita, apa kabar saudaraku? Dalam hati kemudian kita curiga berlebihan. Ini adalah merupakan ciri di mana bermudita cita tersebut dalam batin kita masih sekedar di angan-angan. Masih sekedar di dalam satu wacana. Belum berkembang dengan baik, ya, kurang pupuk kalau saya katakan. Nah,
Cara melatihnya adalah kembali ke dalam diri kita sendiri. Berusaha untuk mensyukuri saat ini misalnya kita ada di sini. Masih memiliki kesempatan untuk membaca parita-parita suci, merenungkan sabda-sabda dari Sang Bagawa dalam kehidupan kita saat ini, bermeditasi, kemudian mendengarkan ajaran Dharma. Kebajikan apa lagi yang lebih besar dari ini? Apalagi kemudian segala kebajikan yang kita lakukan tersebut landasannya adalah metta dan karuna tadi. Karena ini adalah merupakan satu hal yang saling berkaitan. Kita berlatih metta bawana, maka meditasi tentang cinta kasih, maka di sana kita akan mendukung di sisi yang lain praktek karuna yang ada dalam diri kita ini menjadi semakin kuat. Metta dan karuna kemudian akan menyebabkan praktek kita dalam bermudita cita ini menjadi semakin kuat. Tidak mudah dalam kehidupan kita ini menemukan kesempatan untuk melakukan kebajikan. Dan saat kita melakukan kebajikan tersebut, datang ke wihara bersama-sama dengan yang lain, setelahnya kita berbahagia. Pada saat kita melakukan, kita berbahagia. Bahkan sebelum kita datang untuk melakukan kesempatan berbuat baik itu pun, kita sudah merasakan kebahagiaan. Dari rumah Anda sudah mengembangkan bermudita cita terhadap diri Anda. Berbahagia sekali, hari ini saya akan ke wihara. Saya akan mendengarkan ajaran Dharma. Saya akan merenungkan ajaran Dharma yang diajarkan oleh Buddha kepada siswa-siswanya di masa yang lalu. Perasaan bahagia tersebut sudah muncul dalam diri kita. Dan ini kita syukuri. Bermudita cita atas perbuatan baik yang akan kita lakukan. Saat kita melakukan perbuatan baik tersebut, kembali perasaan yang lebih bahagia lagi tumbuh dalam diri kita. Syukurlah, saya sudah sampai di wihara, saat ini bisa melaksanakan kebajikan. Perasaan kebahagiaan yang tumbuh dalam diri kita ini kemudian menjadi semakin besar. Setelah selesai melakukan kebaktian, misalnya di hari Minggu atau hari-hari upasata, kita tetap merasakan kebahagiaan dan bersyukur atas kebajikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mampu melakukan hal ini, dampaknya apa? Dampak positif apa ya kemudian yang bisa kita miliki di dalam hidup kita? Saat kita bermudita cita bahkan terhadap diri kita sendiri sekalipun, atas kebajikan yang kita lakukan sendiri sekalipun, kita bermudita cita terhadap kebajikan yang kita lakukan. Di sini kita akan terus membuka hidup kita untuk memiliki potensi yang lebih besar di dalam melakukan kebajikan di waktu-waktu yang akan datang. Dengan bermudita cita, bahkan kepada diri kita sendiri sekalipun, kita sudah bisa membuka diri kita akan praktek Dharma yang lebih berkualitas di waktu-waktu yang akan datang. Melihat kesempatan berbuat baik, tidak ada keraguan dalam diri kita. Langsung melakukan perbuatan baik tersebut dengan spontan. Tapi kalau kita belum bisa, ya, belum pandai di dalam bermudita cita, bahkan atas kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka potensi kita untuk melakukan atau untuk mengulangi kebajikan yang sama di kemudian hari menjadi sangat minim, sangat kecil sekali. Potensi kita bahkan untuk mengulangi kebajikan yang sama pun menjadi sangat kecil. Boro-boro kita kemudian akan bisa melakukan kebajikan yang nilainya lebih besar dari itu. Melakukan kebajikan yang sama kualitasnya sekalipun,
sudah sangat susah payah bagi kita untuk melakukannya. Sangat sulit bagi kita untuk melakukannya dalam kehidupan sekarang ini. Tapi begitu kita membuka diri kita, ya, merasa bersyukur atas kebajikan yang kita lakukan, kita sudah membuka pintu kebajikan dalam kehidupan kita. Apalagi kemudian kita bisa merenungkan. Tidak hanya diri kita sendiri yang melakukan kebajikan saat ini. Ada banyak teman-teman sedharma, saudara-saudara sedharma kita, entah di wihara ini atau di wihara-wihara yang lainnya yang juga pada sore hari atau malam hari melakukan kebajikan dengan puja bakti dari hari Minggu pagi, siang, sore, malam hari. Dimanapun mereka berada, kita bayangkan. Turut berbahagia atas segala kebajikan yang dilakukan oleh mereka. Baik itu umat-umat Buddha di wihara-wihara yang besar maupun umat Buddha di wihara-wihara yang kecil. Bersama-sama dengan kita saat ini, pada hari Minggu ini, pada hari Uposatha, pada hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan kita ini, mereka melakukan kebajikan dalam kehidupan mereka. Dampak yang akan kita terima tidak akan bisa terhitung. Hal positif yang bisa kita terima dalam hidup ini tidak terhitung. Karena dengan demikian, ketika Anda mampu atau memiliki kualitas untuk bermudita cita terhadap segala kebajikan yang dilakukan oleh orang lain, maupun potensi kebajikan yang akan dilakukan oleh orang lain. Tidak ada kebajikan yang sulit bagi Anda untuk Anda lakukan dalam kehidupan ini. Anda akan memiliki satu energi, kekuatan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya ada dalam diri Anda ketika Anda menemukan kesempatan untuk berbuat baik dalam kehidupan Anda. Maka Anda tidak akan pernah bisa melewatkan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Sekecil apapun kesempatan untuk berbuat kebajikan ada di hadapan Anda akan melakukannya. Bahkan kemudian Anda juga akan mengajak orang lain untuk melakukan kebajikan bersama-sama dengan Anda. Tidak hanya Anda sendiri yang melakukan kebajikan. Tapi ketika kita kemudian bisa bermudita cita atas setiap kebajikan yang dilakukan oleh orang lain, maka kita akan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengajak orang lain bersama-sama dengan diri kita melakukan kebajikan yang sama seperti apa yang kita lakukan. Maka disinilah kenapa kemudian dikatakan kebajikan kita akan semakin berkembang dengan kuat. Manakala kita belajar, merenungkan dan mempraktikkan mudita cita ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan menganggap remeh hal ini. Jangan. Karena ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Saat kita terbaring sakit di rumah sekalipun, ketika kita melihat orang lain melakukan kebajikan, mendengar orang lain melakukan kebajikan, teruslah untuk berusaha bermudita cita atas kebajikan yang dilakukan oleh mereka. Karena ketika kemudian Anda mampu untuk melakukan itu, Anda akan sama kualitasnya atau memiliki kualitas kebajikan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut secara langsung. Anda akan memiliki kualitas kebajikan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Cukup Anda mungkin terbaring di rumah lagi sakit, tidak berdaya, demam tinggi, kepala pusing, ya, rasanya muter-muter, tapi begitu mendengar ada orang lain berbuat kebaikan, saudara kita berbuat kebaikan, rasanya senang. Berbahagia atas kebajikan mereka.
Ini sama nilainya seperti kita melakukan kebajikan tersebut secara langsung. Makanya kalau misalnya di rumah, ada orang tua kita, ada kerabat kita yang sedang sakit, tidak berdaya di rumah sakit ataupun di rumah. Senantiasa berusaha berbuat kebaikan dan kemudian bisikkan pada mereka. Papa, mama, tadi saya sudah melakukan kebajikan atas nama keluarga kita, atas nama papa dan mama. Semoga kita semua dalam keluarga ini, atas berkah kebajikan ini, akan bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Semoga hal-hal yang negatif bisa lewat dalam kehidupan kita. Kita bisikkan hal itu pada mereka. Buat mereka bahagia atas kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian, orang yang kita sayangi tersebut meskipun terbaring tidak berdaya, entah di rumah sakit atau di rumah, dia juga akan melakukan kebajikan yang sama. Selama dia merasa berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh anaknya atau temannya sekalipun. Inilah, saudara, mudita cita ini memiliki peranan yang sangat kuat sekali sebenarnya dalam kehidupan spiritual kita sebagai umat Buddha. Dia akan bisa memiliki kualitas untuk membuat kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini menjadi semakin berkualitas. Apalagi kemudian dikombinasikan dengan meta karuna seperti yang sudah kita pelajari tadi. Luar biasa sekali nilai kebajikan yang dilakukan. Kebajikan yang dilakukan dengan cara seperti ini. Dikatakan apabila ada manusia yang mampu untuk menghitung berapa tetes air hujan yang turun di permukaan bumi ini sepanjang tahun. Berapa tetes yang turun itu, ada manusia yang tahu misalnya. Tapi dia tidak akan pernah bisa mampu untuk menghitung setiap kebajikan yang dilakukan oleh manusia, oleh makhluk hidup yang dilandasi oleh meta, karuna, dan mudita ini. Sampai kapan berkah kebajikan? Satu kebajikan yang dilakukan dilandasi oleh meta, karuna, dan mudita ini dalam kehidupan manusia. Hanya satu kebajikan yang dilakukan dengan ketiga hal ini sebagai landasannya. Kapan dia akan bisa habis dinikmati oleh manusia tersebut? Berkahnya sulit untuk dihitung. Seperti halnya misalnya ada satu gudang yang tingginya 100 km, ya, panjangnya 100 km, lebarnya 100 km. Di dalamnya tersimpan biji wijen, penuh dengan biji wijen. Di sana hanya ada satu pintu masuk dan keluar ke dalam gudang tersebut. Ada satu penjaganya. Setiap hari penjaganya ini ngambil satu biji wijen. Kapan itu akan habis? Tidak bisa dihitung. Demikian juga kebajikan. Hanya satu kebajikan yang dilakukan oleh manusia dilandasi dengan meta, karuna, dan mudita ini. Tidak terhitung kebajikan atau potensi kebahagiaan yang akan bisa dia nikmati di dalam kehidupannya. Entah dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Tidak akan bisa dihitung. Nah, kemudian, oke, sedikit lagi ya. UPK. UPK ini keseimbangan batin. Batin yang tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan oleh apa? Perasaan senang,
susah. Ya, nyaman atau tidak nyaman. Dan lain sebagainya. Yang saling berlawanan dalam kehidupan ini. Perasaan-perasaan seperti ini, mau untung, selalu ingin mendapatkan pujian, tidak ingin dicela. Ini adalah satu hal yang sering ada di dalam batin setiap makhluk hidup yang ada dalam kehidupan ini. Terutama yang namanya manusia. Ingin dipuji, tapi begitu kemudian dikritik sedikit saja, langsung boom, tanduknya keluar. Langsung keluar api, aura apinya itu siap panas membakar sekelilingnya. Api kemarahan, api kebencian, sangat kuat. Ya. Ini adalah batin orang yang belum menemukan satu keseimbangan dalam dirinya. Sehingga segala apapun yang ada di sekitarnya akan memberikan satu permasalahan bagi dia. Atau berpotensi untuk memberikan permasalahan bagi mereka. Karena batinnya belum menemukan satu keseimbangan yang cukup kuat. Sehingga dia akan gampang sekali tertiup, terombang-ambing oleh angin-angin keduniawian. Seperti pujian dan celaan. Seperti untung dan rugi. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kemudian mau menelusuri hal ini lebih jauh lagi. Nah, ini sebenarnya sudah masuk di dalam satu pembahasan tentang pelatihan Vipassana di dalam tradisi Tantrayana. Kalau kita mau menelusuri lebih jauh lagi, kita mau merenungkan saat kita bermeditasi. Saya mengalami kondisi seperti ini. Ya, katakan saja misalnya pada saat kita duduk bermeditasi, ini lumrah kalau kita pada satu ketika kita menjalani yang namanya retreat atau pelatihan meditasi yang intensif. Kalau tidak terbiasa, rasanya kaki ini pegel. Rasanya pinggang ini pegel. Rasanya semua badan itu sakit semuanya. Nah, disinilah kemudian kita berusaha untuk memilah-milah. Untuk merenungkan. Merenungkan bagaimana perasaan sakit ini muncul. Mengapa dia muncul? Apakah perasaan ini adalah satu perasaan yang nyata? Rasa sakit ini adalah satu perasaan yang nyata yang ada dalam diri kita. Kalau nyata, kenapa begini? Kalau misalnya ini adalah hanyalah sebagai satu ilusi, bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Dalam satu naskah Prasnya Paramita, di sana dikatakan bagaimana seorang Avalokitesvara Bodhisattva Mahasatwa mencapai kesempurnaan. Dibabarkan oleh Buddha. Avalokitesvara merenungkan tidak ada mata, tidak ada lidah, tidak ada objek sentuhan dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena mereka menyadari akan hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Dengan adanya ini, maka munculnya itu. Ya. Munculnya itu akan kemudian memberikan satu kemunculan-kemunculan yang lainnya lagi dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian dari hal ini kita memberikan satu label terhadap sesuatu. Contohnya seperti tadi, rasa sakit yang kita alami. Rasa sakit yang kita alami ini hanyalah sebagai satu label dari refleksi pikiran kita, batin kita yang belum menemukan keseimbangan dalam kehidupan ini. Sama seperti seseorang
yang melihat ke dalam cermin, melihat bayangannya sendiri di dalam cermin tersebut, dia beranggapan bayangannya tersebut adalah nyata. Dia beranggapan bayangan dia yang ada dalam cermin tersebut adalah nyata dirinya yang sebenarnya. Padahal itu hanyalah sebagai satu refleksi. Padahal sesuatu yang ada dalam cermin tersebut bukanlah satu hal yang nyata. Ketika kita kemudian menghancurkan cermin tersebut, maka sang aku itu tidak ada di dalam cermin itu. Keakuan kita ini memang sangat kuat sekali. Ciri-ciri dari keakuan yang sangat kuat tersebut adalah ketika orang lain sedikit saja mengkritisi diri kita, kita langsung bereaksi dengan luar biasa. Luar biasa marah, luar biasa kemudian ucapan kita membantahnya, kemudian berusaha untuk senantiasa berargumen dan lain sebagainya. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ciri-ciri dari seseorang yang belum menemukan keseimbangan batin, contoh yang lain adalah ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, ya, atau orang lain berbicara dengan diri kita, kita gampang sekali memotong, menyela pembicaraan orang lain. Kalau rasanya pembicaraan ini sudah semakin tidak menarik bagi diri kita, kita langsung berusaha untuk memotong pembicaraan tersebut. Ini adalah merupakan salah satu ciri bahwa kita sudah merasakan satu ketidaknyamanan. Dan ketidaknyamanan yang kita alami tersebut dalam kehidupan kita dikarenakan karena kualitas batin kita yang belum menemukan keseimbangan. Tidak nyamannya di mana? Apakah kata-kata orang tersebut menyakiti diri saya? Kalau menyakiti, apanya yang sakit dalam diri saya? Apa yang dilukai di dalam diri saya ini? Apakah badan saya yang sakit kemudian? Sehingga kita kemudian merasakan satu perasaan yang tidak nyaman? Apakah telinga kita yang sakit? Kalau telinga kita yang sakit, renungkan. Seperti yang ada dalam Prasnya Paramita, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada telinga. Tidak ada di sini bukan berarti tidak ada begitu saja. Tapi segala sesuatu itu berkaitan satu sama lain. Ada telinga ini karena adanya satu hal yang lainnya. Sama seperti saya. Saya sekarang ini memiliki label sebagai Biku Sumanggalu. Karena apa? Karena hidung saya yang kayak gini, karena telinga saya yang kayak gini. Karena mata saya yang seperti ini, alis saya yang seperti ini, baju saya yang seperti ini, tinggi saya seperti ini. Sehingga kemudian gabungan dari hal-hal ini menyebabkan saya memiliki label sebagai Biku Sumanggalu. Tapi kalau misalnya saya copot telinga saya ini saja, apakah telinga ini adalah Sumanggalu? Tidak. Kalau yang tersisa kemudian dalam diri saya ini hanya hidung saya saja. Apakah hidung saya ini bisa dikatakan sebagai Sumanggalu? Tidak. Apakah kemudian kalau jantung saya saja yang tertinggal saat ini, apakah kemudian jantung tersebut bisa dikatakan sebagai Sumanggalu? Tidak. Jadi diri sebenarnya itu yang mana? Diri yang sebenarnya ini adalah merupakan satu rangkaian hukum sebab akibat, paticca samuppada. Ya. Yang kemudian dari rangkaian yang ada ini menyebabkan kita menjadi eksis, menjadi satu label. Ada yang namanya Sumanggalu, ada yang namanya Pak Aseng, Romo Herman, Romo Heri, Pak Atiam, Pak Wanto, dan lain sebagainya.
Kembali pada tadi, kalau misalnya kemudian kita memilah-milah, kita merenungkan lebih dalam lagi, saat orang lain menyakiti diri kita, baik melalui ucapan maupun perbuatan mereka secara langsung, yang sakit itu di mana? Saat tangan kita yang dicubit, apakah tangan ini adalah Sumanggaluh? Yang dicubit ini adalah Sumanggaluh? Tidak. Apakah sakitnya di tangan ini? Sulit untuk dikatakan. Kalau misalnya dikatakan sakitnya itu di tangan ini, kalau pencerapan objek perasa kita itu mati, tidak ada, apakah tangan ini akan tetap sakit ketika dicubit? Dan kita merasakan sakit itu? Tidak. Jadi sakitnya di mana? Sakit itu pun hanyalah satu ilusi. Sakit itu pun hanyalah satu ilusi. Dia muncul karena berbagai macam sebab sehingga dia kemudian eksis, menjadi ada, menjadi nyata karena kemudian bergantung dari begitu banyak unsur yang kemudian menyebabkan dia memiliki label sebagai rasa sakit. Tapi kalau kita memilah kemudian rasa sakit tersebut, maka kita tidak menemukan di mana sebenarnya di tubuh kita ini ada rasa sakit yang kita rasakan itu. Saat orang lain mengatakan hal yang tidak baik pada diri kita saat ini, yang sakit itu yang mana? Diri kita yang mana? Kalau misalnya perasaan kita pada saat itu tidak ada, ya, objek pencerapan kita saat itu tidak ada dalam diri kita, menghilang, apakah kita masih merasakan sakit tersebut? Jadi ucapan itu sendiri bukanlah penyebab dari rasa sakit ini. Rasa sakit tersebut muncul hanya karena kita mengizinkannya muncul di dalam diri kita. Selama kita memiliki kekuatan untuk tidak mengizinkan rasa sakit tersebut muncul dalam diri kita, menjadi eksis dalam diri kita, maka rasa sakit tersebut hanyalah merupakan satu label. Tidak ada perkataan orang lain yang menyebabkan sakit pada diri kita. Tidak ada perbuatan orang lain yang menyebabkan sakit pada diri kita. Selain kita yang melabeli itu sebagai rasa sakit. Dan diri kita ini ya ada eksis karena rangkaian-rangkaian yang begitu banyaknya yang ada dalam diri kita. Tapi kalau kemudian kita mampu menguraikannya satu demi satu dalam meditasi. Seperti tadi kita menganalisa rasa sakit yang timbul, permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terus analisa semakin dalam di dalam diri kita. Maka di sana kita akan bisa sampai pada satu kesimpulan. Rasa sakit itu pun adalah sunyata. Seperti halnya diri ini yang sunyata. Maka kita tidak akan terbebani oleh perasaan sakit. Kita tidak akan terbebani oleh satu perasaan bahagia. Saat kita mendapatkan satu keuntungan, kita tidak merasakan satu kebahagiaan yang berlebihan. Saat kita mengalami satu momen di mana momen tersebut adalah momen yang kurang baik bagi diri kita tidak akan terlalu sengsara hidup kita di dalam kehidupan sekarang ini. Sampai kemudian batin kita benar-benar menemukan satu keseimbangan di dalamnya. Mencapai UPK tersebut. Tidak ada satupun sebab yang ada di atas dunia ini yang akan mampu untuk menyebabkan kita memiliki rasa sakit atau perasaan untung, perasaan rugi, ingin dipuji dan tidak ingin dicela. Semuanya itu hanyalah satu sunyata.
semua itu hanyalah satu ilusi. Kebahagiaan maupun ketidakbahagiaan atau penderitaan, semua itu hanyalah satu bayangan, satu refleksi dari pikiran kita. Tapi bagi mereka yang telah menghancurkan cermin ilusi yang ada dalam dirinya tersebut, maka dia akan menemukan sunyata, keseimbangan batin. Dan dengan demikian, mereka akan bisa mencapai kualitas sebagai seorang sotapanya, sakadagami, anagami, arahat. Memiliki kualitas sebagai seorang bodhisattva yang tidak terseret oleh arus karma. Karena mereka telah mengatasi karma itu sendiri dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, rasanya terlalu panjang kalau mau dilanjutkan. Bagian UPK ini sangat panjang sebenarnya. Dan demikian juga yang lain-lainnya. Mungkin cukup hanya itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa berdiam di dalam Brahma Wihara ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.